Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ini malam kita sudah masuk malam ke 23. Gak kerasa mulai dari sekarang ibu-ibu udah ngitung Pak. Lebaran tinggal seminggu lagi kan? Ya, Lebaran tinggal seminggu lagi. Belum beli baju buat anak, buat cucu kan? Alhamdulillah, puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam lalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih Masjid Jami Nurul Huda yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat Isya dan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih. Teriring harapan bagi kita Bapak Ibu, semoga semua amaliyah Ramadan kita mulai dari awal hingga hari ini bahkan kelak sampai akhir Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima sebagai amal salih untuk kita semua dan kelak di akhir dapat memperberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita masuk di 10 hari terakhir Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini, banyak di antara kita yang sudah merasa puas. Ya, sudah merasa puas bahwasanya sudah full nih beribadah dari awal hingga hari ke-22 tadi, atau bahkan dari sebelumnya. Udah sering ke masjid, udah sering berjamaah, udah khatam Quran bahkan. Tapi 10 hari akhir ini banyak di antara kita yang sudah merasakan kelalaian itu. Semoga semua yang ada di sini terhindar dari kelalaian itu Bapak Ibu. Karena tentu sudah menjadi maklum di antara kita 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rahasia tertentu, rahasia yang mesti kita cari sendiri, yang mesti kita usahakan secara maksimal. Karena apa? Karena di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai riwayat katakan bahwasanya wabil khusus di malam-malam ganjil di 10 hari Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu semestinya apabila kita sudah dikasih clue oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, pasti saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang ada di sini sih kelihatannya udah nyetel semua sama masjid. Udah enggak asing muka-mukanya di masjid semua ini. Semuanya ini tentu sudah tahu harus melakukan apa.
Tapi Bapak Ibu semua, ketika kita fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, kita sudah niatkan kita mau i'tikaf, kita sudah niatkan kita ingin khataman Quran, kita sudah niatkan kita ingin memperbanyak ibadah di masjid. Kita sudah niatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan secara ritual. Terkadang kita juga lupa bahwasanya ada hal penting juga yang mesti kita perbaiki di 10 hari Ramadan ini. Selain kita memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus melihat Bapak Ibu bahwasanya kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, saudara-saudara kita. Karena ini esensinya. Apabila kita sudah merasa yakin fokus ibadah kita, sudah merasa kualitas ibadah kita itu maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang-orang terdekat kita yang masih belum merasakan hal-hal yang positif dari diri kita, rasanya sia-sia apa yang sudah kita perjuangkan tersebut. Oleh karena itu, perlu kita introspeksi kembali, Bapak Ibu. Introspeksi kembali bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita, bil khusus hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kandung kita. Ramadan sudah mau berakhir. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masuk di hari raya Idul Fitri, hanya maaf-maafan semu, nggak ada maknanya, minta maaf selesai. Padahal dalam hati masih ada yang ngerundel rasanya, dongkol. Masih ada ganjalan dalam hati. Oleh sebab itu, 10 hari terakhir Ramadan ini perlu juga kita flashback kembali hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang-orang terdekat kita. Minta maaf dari sekarang, Pak, Bu, bukan nanti pas lebaran. Terajalah minta maafnya pas lebaran. Minta maaf kalau ada yang salah sama jamaah, sama tetangganya ada masalah. Minta maafnya dari sekarang. Nggak ada yang ngejamin kita semua besok ini melihat matahari, Pak, Bu. Nggak ada yang ngejamin lebaran kita ketemu. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang masih menyimpan amarah dengan orang-orang sekitar kita, 10 hari terakhir ini momentum yang pas untuk kita bisa saling bermaafan terlebih dahulu tanpa harus menunggu Idul Fitri, Pak. Jamaah rahimakumullah. Hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, hubungan kita dengan tetangga kita, lebih khusus tetangga, Pak. Tetangga ini kita adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial yang pasti membutuhkan satu sama lain. Mulai dari kita lahir, kita butuh orang lain ya kan, benar nggak Pak? Kita lahir sendiri apa dibantu sama bidan? Dibantuin kan? Kalau kita lahir dibantuin, sampai nanti kita meninggal pun dibantuin sama orang apa enggak, Pak? Dibantuin enggak, Pak? Dibantuin ya? Masa ya kita nanti meninggal kita nguburin diri kita sendiri, Pak? Enggak kan? Pasti kita butuh bantuan orang lain. Dan yang enggak jauh itu ada tetangga kita biasanya. Nah, kalau sama tetangga kita saja enggak akrab, sama tetangga kita masih ada marah-marahan satu sama lain, gimana kita mau mempersiapkan itu semua? Karena baginda Rasulullah SAW, jamaah sekalian, ini sangat mewanti-wanti kita semua dalam hubungan kita dengan sesama manusia, dalam hubungan kita dalam bertetangga, dalam hubungan kita dalam berkeluarga. Itu sangat mewanti-wanti kita semua. Karena apa? Hak adami itu sangat sulit, bahkan dipertanggungjawabkan nanti sampai di akhirat. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa minta ampun langsung. Minimal kita beristighfar. Tapi kalau kita memiliki kesalahan
terhadap orang lain, terhadap tetangga kita, saudara-saudara kita, belum tentu langsung diikhlaskan saat itu juga. Khawatirnya tidak diikhlaskan sampai kita meninggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, momentum 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini tentu sekali lagi bukan hanya momentum ritual kita saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita juga perbaiki hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, dan hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat la'allakum tattaqun di akhir Ramadan nanti. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak dapat saling memaafkan satu sama lain, dapat saling mengikhlaskan satu sama lain, dan dapat saling ikhlas dan ridho satu sama lain. Ya Pak, Bu, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Jadi momentum Ramadan yang insya Allah semua yang ada di sini masuk dalam kategori hamba Allah yang bertakwa, dan kelak akhir Ramadan kita semua mendapatkan predikat minal aidin wal faizin, hamba Allah yang kembali fitrah dan hamba Allah yang meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua, di sela-sela tarawih ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, bil khusus untuk al-fakir. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, baik itu dalam hubungan kita pada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kepada sesama makhluk Allah, bil khusus kepada sesama manusia. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.